Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia tingkat 10. Materi yang akan kita bahas adalah prosedur pembelajaran puisi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan materi prosedur pembelajaran puisi. Sebelum kita membuat puisi, ada beberapa langkah yang harus kita jalani. Yang pertama adalah mengidentifikasi puisi, kemudian menganalisis unsur pembangun puisi, ketiga adalah mendemonstrasikan pembacaan puisi, dan terakhir adalah menulis puisi. Dalam mengidentifikasi puisi, ini adalah maksudnya memerinci puisi itu apa saja isinya. Pertama, kita lihat adalah tema. Tema merupakan kesatuan isi yang terkandung dalam puisi. Secara utuh, tema itu membahas tentang apa. Kemudian yang kedua, suasana. Dalam sebuah puisi itu pasti akan terasa suasananya bagaimana. Ya, di sini suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Bagaimana? Ya, yang kedua adalah akibat yang ditimbulkan puisi terhadap jiwa pembaca. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi puisi yang kita lihat dari maknanya. Kata-kata dalam puisi bersifat unik, berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kata yang digunakan dalam puisi syarat makna. Maksudnya syarat makna ini adalah banyak maknanya, tergantung dari si pembaca puisi. Sebuah sungai di daerah pegunungan. Karya Gunoto Sapari. Kucari jejak bidadari di batu-batu sungai. Kucari seperti dalam dongengmu, Nawang Wulan yang ayu. Namun perempuan itu melintas arus yang deras. Namun di hatiku ada perasaan cemas. Di bukit kelabu itu, suara siapa? Di rumpun bambu itu, bayang-bayang siapa? Aku mandi dan nyanyi di sungai ini. Aku mencium wangi lumpur, bagaikan kenangan yang kabur. Setelah kita mendengar pembacaan puisi tadi, mari kita identifikasi makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Dalam puisi tersebut ada kata batu, sungai, arus, deras, bukit, kelabu, rumpun, bambu, mandi, nyanyi, lumpur. Mengalami, kata-kata yang di dalam puisi tersebut mengalami perubahan makna berdasarkan hubungan dengan kata-kata sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya, tidak mungkin seorang mencari bidadari di bebatuan sungai. Tidak lazim juga ada bukit yang berwarna kelabu, yang ada warna hijau karena penuh dengan pepohonan, atau coklat karena hanya berupa gundukan tanah yang gersang. Jadi, makna bukit kelabu adalah kehidupan yang menyedihkan. Pemaknaan kata dalam puisi bersifat konotasi, jadi nilai rasa, ya, bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman, pemahaman, bahkan suasana hati dari pembaca. Jadi, tidak heran bila pemaknaan sebuah puisi akan berbeda antara penyair dan pembaca. Unsur puisi meliputi unsur fisik dan unsur batin. Selain itu, secara tidak langsung, unsur ekstrinsik pun berpengaruh pada sebuah puisi.
Selanjutnya mendemonstrasikan puisi. Membacakan puisi. Demonstrasi itu membacakan ya. Merupakan kegiatan membaca indah. Untuk itu, kita harus memperhatikan 4 hal utama dalam membacakan puisi. Pertama adalah lafal. Lafal di sini adalah maksudnya cara seorang mengucapkan bunyi bahasa. Setiap orang pasti berbeda, tergantung lafal daerah. Biasanya pengucapan huruf E untuk orang yang bersuku Batak dengan Sunda itu akan berbeda. E pada Batak itu Sumatera itu akan berbunyi taling, lebih tinggi ya, E gitu. Berbeda dengan bahasa Sunda. Jadi bentuk lafal untuk E itu ada 2, yaitu lafal taling atau teleng. Yang kedua adalah lafal E yang pepet, yaitu yang dibaca lemah. Ya, itu biasanya di Sunda dengan Batak. Kemudian yang selanjutnya, hal kedua yang paling utama dalam membaca puisi adalah tekanan. Tekanan di sini adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Biasanya dalam sebuah puisi itu setiap bait itu membacanya itu tergantung maksud dari si penulis. Tetapi tidak semua maksud penulis itu sampai kepada pembaca. Ya, kalau dia tinggi, tekanannya berarti kita baca tinggi. Kalau dia lemah, berarti kita baca lemah. Kemudian yang ketiga adalah intonasi. Kalau ini adalah naik turunnya nada kita dalam mengucapkan suatu puisi. Terakhir adalah jeda. Jeda ini hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi. Jeda ini sangat penting karena untuk memahami suatu kata atau suatu bait itu harus tepat penggunaan jedanya. Oke, inilah 4 hal yang harus kita perhatikan dalam mendemonstrasikan puisi. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Kita analisis 4 hal utama dalam mendemonstrasikan puisi. Yang pertama adalah lafal. Lafal itu adalah cara seseorang mengucapkan suatu kata. Bisa kita lihat di sini, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang lafal. Di sini bisa kita lihat pelafalan seseorang itu kan ada yang jelas, ada yang tidak. Misalnya kalau dari suku Medan atau Batak itu pengucapan huruf E di bait pertama, dilihat ya. Di bait pertama itu ada kata lebih, ya, itu yang benar. Tapi kalau dia biasa di Medan itu akan membacakan lafalnya itu ada lebih. Beda lagi mungkin dengan Sunda, tapi kalau Sunda mungkin ada beberapa macam pembacaan huruf E, tapi dia lebih. Kemudian yang kedua itu ada kata kepada. Nah, kepada ini kalau dilafalkan dengan suku Medan itu adalah kepada. Ya, ada lagi berbunga akan dilafalkan menjadi berbunga. Itu yang dimaksud dengan lafal, yaitu cara seseorang melafalkan kata dalam puisi. Selanjutnya, mari didengar bagaimana
empat hal berikutnya, yaitu kedua, 3, dan 4. Simak dengan cermat. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Selanjutnya adalah menulis puisi. Kita akan menulis puisi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita harus tahu dulu tema yang akan kita buat puisi tersebut. Tema ini bisa ditentukan dari, misalnya kalau kita buat puisi, lomba puisi ditentukan, atau kalian mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia membuat puisi tentang, nah itu yang kita sebut tema. Isi puisi itu akan berisi tentang apa? Itu merujuk pada tema. Gagasan pokoknya, pikiran utamanya, isi dari tema itu tentang apa? Misalnya ketuhanan, tentang kemanusiaan, atau yang lagi booming adalah tentang corona, itu seperti itu. Yang kedua, setelah kita tahu tema apa yang akan kita buat, adalah kita mencoba mengendapkan idenya. Artinya mengendapkan ide itu adalah mengumpulkan kata-kata yang akan kita rangkaikan dalam puisi. Paham ya? Jadi kita mempelajari kosakata apa yang terdapat dalam tema itu. Misalnya tentang corona. Itu adalah kosakata-kosakata yang akan kita gunakan tentang corona. Misalnya kita endapkan dulu idenya. Kita bahas tentang apa sih corona itu, misalnya tetap di rumah aja, atau virus, atau corona itu sendiri. Nah, kata-kata itu yang kita sebut kata kunci nantinya akan kita wujudkan dalam bentuk puisi. Ya, itu kita endapkan. Artinya kita endapkan itu kita kumpulkan kata-kata yang akan kita pakai dalam menulis puisi. Yang ketiga adalah mewujudkan ide menjadi puisi. Yang tadi kata-kata tadi sudah kita endapkan, sudah kita simpan, kita salin ke dalam bentuk puisi berupa coretan dulu. Ya, jadi tidak ada puisi yang langsung jadi. Kita tulis aja. Jangan takut salah, jangan takut tidak bagus. Pokoknya tulis aja. Ya. Yang keempat adalah mengedit hasil tulisan. Nah, yang tadi Ibu bilang, nggak usah takut kalau nanti puisi kalian itu tidak bagus. Kan ada tahap keempat adalah mengedit. Memperbaiki, kita review dari awal, tulisan kita baca, apa yang kira-kira kurang cocok, kurang serp di hati, diperbaiki. Sekali lagi, puisi yang harus dibuat itu harus bersumber atau harus sesuai dengan tema. Makanya tema itu kita letakkan paling awal dalam menulis puisi. Paham? Terima kasih.